Oke. Di video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang inferensi statistik, khususnya terkait interval konfidensi min satu populasi sembarang gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke maksudnya apa sih gitu, jadi kita ingat dulu terkait teorema limit pusat gitu ya. Oke, di sini teorema limit pusat itu bunyinya seperti ini. Apabila sampel-sampel random dengan n elemen masing-masing diambil dari suatu populasi berdistribusi sembarang. Oke, stop sampai distribusi sembarang dulu. Sampel random udah tahu ya, ini sampel random dengan n elemen berarti anggotanya n, begitu kemudian diambil dari suatu populasi berdistribusi sembarang. Nah, di sini maksudnya dia populasi yang berdistribusi apapun selain normal gitu. Dan dia mempunyai, lanjut ya, yang mempunyai min mu dan variansi sigma kuadrat. Oke, maka untuk n yang cukup besar, di sini jelas ya n-nya harus besar. Nah, n besar di sini berapa? Oh, n-nya lebih dari 30 gitu. Distribusi sampling min ya, distribusi sampling min dapat dianggap mendekati normal dengan ini apa? Mu x bar sama dengan mu gitu ya, dan variansi dari x bar itu adalah variansi populasi per n. Jadi x bar ini adalah rata-rata, ini maksudnya begini, ini rata-rata dari sampelnya sama dengan rata-rata populasi. Kemudian yang di sini variansi dari sampelnya itu sama dengan variansi dari populasi dibagi n gitu. Gitu ya. Kemudian di sini ada lanjutannya sehingga z itu akan sama dengan x bar ya, ini rata-rata sampel dikurangi mu rata-rata apa? Rata-rata populasi dibagi sigma per akar n. Nah, ini dia nih, sigma per akar n ini banyak banget ya rumus di muka bumi ini. Kita ingat dulu nih dulu. Kalau kita punya x berdistribusi normal gitu ya, x normal gitu. Kalau kita mau bawa dia berdistribusi normal standar, kita transformasi menjadi apa dulu? Z x bar dikurangi mu per sigma ya. Nah, di sini sigma kita itu kita kerjakan yang sampel ini gitu. Jadi mu-nya mu sampel, ini sebenarnya dimaksud adalah akar dari begini. Nah, that's why ini akan seperti ini. Sebenarnya mah yang ini aja yang dihafalin. Tapi kalau kita kerja di sini, tinggal sigmanya itu sigma kuadratnya diganti menjadi sigma kuadrat per n gitu. Gitu ya. Oke. Dan z ini mendekati normal standar. Oke, kalau kita ulangi ya. Kita punya sampel random dengan n anggota. Kemudian dia berdistribusinya terserah deh apapun, pokoknya selain normal, minnya mu, variansinya sigma kuadrat gitu. Nah, dia akan mendekati distribusi normal, minnya sama dengan mu, variansinya seperti ini, dan si z ini mendekati normal standar gitu. Oke, di slide ini kita akan kita gunakan untuk menentukan batas atas dan batas bawah ya dari interval yang ingin kita estimasikan gitu. Kita sebut sebagai estimasi interval atau interval konfidensi. Oke, sekarang kita ingat dulu nih, kalau kita punya variabel random dia berdistribusi normal gitu ya, minnya itu akan selalu di tengah ini gitu ya, mau itu populasi bisa, sampel bisa. Kalau dia berdistribusi normal, itu rata-ratanya pasti akan membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, kalau kita lihat ya, di sini mu itu yang ini ya, mu itu berada di antara dua titik gitu ya. Titik yang pertama adalah minus z alfa per 2, titik yang kedua adalah z alfa per 2. Oke, kemudian di sini ada satu minus alfa gitu ya. Di sini tidak lain adalah
si interval konfidensi. Oke, kita ingat lagi video-video sebelumnya ya, kalau interval konfidensinya itu 1 minus alfa, berarti tingkat signifikansinya adalah signifikansi begitu ya, signifikansinya adalah ya alfa gitu. Berarti yang di sini dengan yang di sini itu dua-duanya alfa gitu ya kalau dijumlahin. Nah, karena kurva ini simetri, berarti yang kanan alfa per 2 gitu, yang ini alfa per 2, yang kiri juga alfa per 2 gitu. Oke, kalau yang ini gitu ya, yang atas ini itu dia berdistribusi normal, kemudian yang bawah ini berdistribusi normal standar gitu ya. Nah, kita coba transformasikan si titik ini yang berada di sini menjadi Z alfa per 2, kemudian titik yang berada di sini itu kita transformasikan menjadi minus Z alfa per 2. Oke, sekarang tujuan kita adalah mencari batas atas dan batas bawah dari si mu kita ini gitu, karena kita ingin menestimasi interval gitu. Jadi kita carinya batas atas dan batas bawah. Jadi kalau di slide-slide sebelumnya tadi kita tuliskan seperti ini ya, B kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan A. B-nya ini adalah batas atas gitu ya, yang ini batas bawah, kemudian yang A adalah batas atas gitu. Jadi kita ingin mencari B dan A gitu. Oke, seperti yang kita lihat di sini gitu, peluang gitu ya mu itu berada di antara ini dengan ini itu adalah 1 minus alfa gitu ya. Berarti gitu ya, kalau kita mentransformasikan ini ke sini menjadi kita punya Z gitu ya. Di sini katakanlah kita punya Z gitu. Peluang sebentar ulang ya. Yang ini tadi titik yang ini katakanlah ini X1 gitu ya. Yang ini titiknya katakanlah X2, kita transformasikan menjadi berdistribusi normal standar menjadi minus Z alfa per 2 untuk X1-nya, kemudian X2-nya menjadi Z alfa per 2. Oke, berarti kalau kita punya Z begini ya, di antara mereka berdua, peluangnya itu harus sama dengan 1 minus alfa juga, begitu kan? Oke, so Z itu sama dengan apa? Kalau kita mau bongkar lagi, Z itu kan sama dengan yang ini ya, X bar min mu kemudian per sigma per akar N gitu. Kemudian dengan perhitungan matematis gimana caranya? Kita kali di sini, kita kali ketiga ruas gitu ya dengan sigma per akar N, jadinya akan seperti ini ya. Sigma per akar N-nya nanti ada di kanan dan di kiri. Kemudian mu-nya, jadi sebentar ya, coba saya bongkar. Minus Z alfa per 2 gitu, kemudian kurang dari sama dengan begini, per sigma per akar N kurang dari Z alfa per 2, kemudian kita kali sigmanya di kanan dan di kiri, jadi begini, alfa per 2 sigma per akar N, begitu mu kurang dari Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Oke, kemudian kita pengennya mu ya, kita mencari mu di antara siapa dengan siapa gitu. Oh ya udah, berarti kita apakan ini, kita kurangi X bar di kanan dan di kiri, jadi di sini jadi begini. Z alfa per 2 sigma per akar N kurang dari minus mu kurang dari Z alfa per 2 sigma per akar N dikurangi X bar. Kemudian karena kita maunya mu ya, bukan minus mu, jadi kita kali minus di setiap ruas yang berakibat tandanya berubah, berarti yang ini akan berada di paling kiri menjadi X bar. Nah, jadi ini ya. Jadi ini gitu, nanti silahkan dicek. Oke, berarti kita dapat ya batas bawahnya berapa? Oh, si ini gitu. Kemudian batas atasnya adalah yang ini. Oke, kalau kita tulis ulang kurang lebih seperti ini begitu ya. Kalau kita punya peluang mu itu berada di antara
Interval konfidensi min mu berada di peluang mu itu berada di interval ini adalah 1 minus alfa, begitu ya. Jadi tingkat interval konfidensinya 1 minus alfa yang berakibat tingkat signifikansinya adalah alfa, begitu. Di sini interval konfidensi 1 minus alfa ya, dikali 100% untuk min mu, kita dapat batas atas dan batas bawah dari mu-nya. Siapa batas bawahnya yang ini, kemudian batas atasnya yang ini. Oke, contoh. Suatu sampel random dengan 150 keluarga di suatu kota menunjukkan penghasilan bulanan rata-rata 325.000 dengan deviasi standar itu 25.000. Kita diminta untuk menghitung interval konfidensi 95% untuk rata-rata penghasilan bulanan seluruh keluarga di kota tersebut. Oke, jadi di sini X-nya itu variabel randomnya adalah penghasilan bulanan ya, yang ini seluruh keluarga di kota tersebut gitu. Kemudian diketahui rata-ratanya adalah, ya ini banyaknya sampel 150, kemudian rata-rata dari sampel tersebut adalah ini ya 325.000. Ini banyaknya sampel, kemudian S kecil ini menunjukkan standar deviasi dari sampel. Nah, karena sigma itu kan standar deviasi dari populasi gitu ya, kan tidak diketahui di soal. Berarti kita bisa gunakan, kita ganti dengan S, begitu kita dapatkan seperti ini batas bawahnya, nanti silahkan dicek ya seperti ini batas atasnya gitu. Tapi sebelumnya teman-teman diminta untuk menentukan Z alfa per 2 dulu ya, Z alfa per 2. Oke, kita cari dulu ya, berarti alfanya adalah berapa? Alfanya adalah 5%, yang berarti dia adalah 0,05, berarti alfa per 2 adalah 0,025 ya. Oke, berarti kita mencari Z 0,025 gitu. Oke, gimana cara mencari Z 0,25 gitu ya? Kita ingat kembali ya, kalau kita punya variabel random berdistribusi normal, oke, setelah kita transformasikan menjadi normal standar begitu ya. Ini Z alfa per 2 gitu, alfanya adalah ini gitu ya. Nah, si 0,025 kan tadi yang ini ya, 0,25. Nah, cara mencarinya tinggal kita gunakan tabel normal. Nanti silahkan teman-teman baca lagi ya yang di sebelum UTS bagaimana cara mencari ini. Nanti diperoleh nilainya adalah untuk minus Z alfa per 2-nya adalah ini, kemudian Z alfa per 2-nya adalah ini gitu. Nanti tinggal dihitung, diperoleh ini dan ini. Berarti interval konfidensi 95% untuk rata-rata penghasilan bulanan mu adalah seperti ini gitu.